Hai, kalian pernah mikir nggak? Anak kecil yang baru umur 4 tahun atau 5 tahun aja, mereka itu bisa ngomong bahasa Inggris tanpa tahu aturan-aturan grammar. Sedangkan kita udah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, tapi kalau misalnya kita ngomong aja masih suka acak-acakan. So there must be something wrong in the way we learn a language. Tapi sebenarnya fair nggak sih buat aku nge-compare anak kecil yang dari sananya berbahasa Inggris sama kita orang dewasa yang berbahasa Indo gitu. Karena banyak banget perbedaan di antara anak kecil sama orang dewasa saat mereka mempelajari sebuah bahasa. I'm gonna talk about a few things. Pertama, anak kecil itu kayak kertas kosong. Mereka itu nggak tahu bahasa lain selain bahasa native-nya. Jadi lebih gampang untuk mereka mempelajari bahasa itu tanpa ada pengaruh bahasa pertama. Sedangkan kita, orang Indonesia, kita itu udah punya bahasa pertama, which is bahasa Indonesia, dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita mempelajari bahasa kedua kita kan, which is bahasa Inggris. Yang kedua, anak kecil belajar bahasa Inggris itu dari keliling mereka, dari orang tua mereka, dari keluarga, teman-teman sebayanya mereka. Sedangkan kita nggak dikelilingi dengan bahasa Inggris, jadi kita nggak bisa dengan gampang mempelajarinya karena kita nggak terekspos dengan bahasa itu. Kita cuma dikelilingi dengan orang yang berbahasa Indonesia, dan mungkin dikelilingi sama orang-orang yang selalu ngatain kamu so Inggris. So that's not helping at all. Tapi pikirin lagi deh, anak kecil itu perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa mengutarakan kata-kata atau kalimat pertama mereka dalam bahasa Inggris. Kayak mungkin perlu 3 tahun, 4 tahunan. And that's a really long time. Sedangkan kita, untuk bisa mempelajari kalimat pertama bahasa Inggris, itu kita cuma perlu waktu berapa jam. Jadi, sebagai orang dewasa, kita itu punya kelebihan untuk bisa mempelajari sebuah pola bahasa atau sebuah apapun itu lebih cepat dibanding anak kecil. Tentang konsep belajar, grammar rules, atau apapun itulah, kita belajarnya lebih cepat dibanding anak kecil. So what? Jadi, yang pengen aku kasih tahu ke kalian dari teori yang aku kasih tahu tadi itu adalah rahasia untuk berbahasa Inggris secara cepat adalah mengkombinasikan dua faktor tersebut. Maksudnya apa? Nah, anak kecil emang punya kelebihan karena mereka itu selalu dikelilingi dengan bahasa tersebut dan mereka mempelajari bahasa tersebut secara natural lewat exposure, kan? Tapi mereka itu cara proses belajarnya sangat-sangatlah lambat. It's a slow learning process for children. Sedangkan kita sebagai orang dewasa, kita emang gak dikelilingi bahasa tersebut, tapi kita mempunyai kelebihan di mana kita itu belajar sesuatu secara lebih cepat lewat explicit learning. Nah, terus apa? Terus dari sini gimana gitu? Yang kita bisa lakukan untuk belajar bahasa secara cepat adalah mengekspos diri kita sebanyak-banyaknya dengan bahasa Inggris ini. To get immersed, to get exposed to the language. Dan ini lewat konten. Jadi harus sebanyak mungkin mengekspos kita dengan konten bahasa Inggris. Audio, TV series, film, podcast, baca buku, dan lain-lain. Dan dengan konten-konten itu, kita mempelajari bahasa itu secara eksplisit. Mempelajari bahasa Inggris dari konten-konten yang kalian suka ini lebih ampuh, lebih efektif daripada harus mempelajari grammar rules saat kalian di kelas. Jadi ada sebuah quote dari seorang polyglot dari Hungary, dan dia bilang, "You don't learn a language through grammar. You learn grammar through language." Jadi maksudnya apa? Sistem-sistem pembelajaran bahasa yang biasanya di sekolahan atau di kelas atau les dan lain-lain bimbel itu biasanya kebalik. Kalian itu biasanya dikasih rumus grammar atau apapun itu, dan dari situ baru kalian di-expect untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Harusnya kebalik, kalian tuh harusnya terekspos dengan bahasanya dulu, terbiasa dengan suaranya, terbiasa dengan struktur bahasanya, baru dari situ kalian pelajari grammarnya. Soalnya kan belajar bahasa tuh harusnya di bawah fun, bukan di bawah stres, bukan harusnya pelajari rumus. Karena belajar bahasa itu untuk berkomunikasi, bukan mempelajari rumus kayak belajar matematika, itu bikin stres. Nah, karena aku suka frustasi dengan cara pembelajaran tradisional yang nggak ampuh ini, yang nggak begitu efektif, aku termotivasi untuk membuat suatu proyek. For the past few months, aku lagi sibuk membuat sebuah online course yang berbasis dengan teori yang baru aku jelasin ke kalian. Dan online course yang aku buat ini, aku desain dari mempelajari beberapa polyglot sukses yang aku jadiin panutan dari beberapa riset dalam bidang linguistik dan juga dari pengalamanku sendiri untuk mempelajari sebuah bahasa secara otodidak. Jadi online course yang aku buat ini, aku nggak ngasih kalian materi pelajarin. Because I don't believe that a language is taught, but a language is learned. Jadi bahasa itu kalian harus pelajari sendiri untuk lebih efektif. Nah, di online course ini aku lebih nge-guide kalian untuk bisa mencari konten yang kalian suka, because fun is very important in language learning.
Dan dari situ kalian bisa mempelajari bahasa Inggrisnya, dan aku akan nge-guide kalian bagaimana cara mempelajari bahasa Inggris dari konten-konten atau materi yang kalian temukan di internet. Jadi ibaratnya begini, misalnya kalian lapar dan aku nggak ngasih kalian rusaknya, daging rusaknya dan udah itu aja, tapi aku ngasih kalian pelajaran bagaimana kalian memburu rusa itu sendiri. Jadi kalian nggak harus dependent sama aku atau instruktur yang lainnya, tapi kalian bisa pelajari bahasa Inggris secara sendiri. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih tentang online course ini, kalian bisa ke website aku atau nggak ke link yang akan aku taruh di komen atau di description box untuk cari tahu lebih. Dan kalau misalnya kalian memang tertarik, you can put your email on the email list, dan saat course ini akan selesai, which is mungkin dalam 1 bulan, you're gonna be the first ones to know. So make sure you do that. I've been working a lot on this course and I'm very excited that it's finally almost done. And yeah, mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan kalian belajar hal baru dari video ini. I hope you guys like this video. Kalau iya, don't forget to share, subscribe, and like this video. I'll see you next time. You have a good day. Bye-bye.